tersebut. Nomor 2. Ya, sah. Nomor 3. Sah. Nomor 2. Ya, sah. Nomor 3. Sah. Nomor 2 sah. Nomor 1 sah. Nomor 1 sah. Nomor 2 sah. Nomor 2 sah. Nomor 2 sah. Nomor 3 sah. Nomor 2 sah. Nomor 3 sah. Nomor 3 sah. Nomor 3 sah. Nomor 3 sah. Nomor 1 sah. Boleh nonton tapi kan nomor 1 sah. Nomor 3 sah. Nomor 3 sah. Nomor 1 sah. Nomor 2 sah. Nomor 3 sah. Lanjut nomor 3. Nomor 1 sah. Nomor 2 sah. Nomor 3 sah. Nomor 1 sah. Nomor 1 sah. Nomor 3 sah. Nomor 3 sah. Nomor 1 sah. Nomor 2 sah. Nomor 1. Dinamika politik sebelum pilkada dan pasca pilkada tidak bisa ditebak. Jika sebelum pilkada, semua kandidat yang bertarung sebagai kontestan di pilkada TTU saling menyerang,
program antar kandidat, belum lagi kampanye hitam dan kampanye negatif yang beredar di media sosial, baik dari pendukung maupun akun palsu yang muncul seperti jamur di musim hujan. Pertarungan antar paket Kita Sehati, Fresh, dan Desa Sejahtera menemui titik kulminasi saat perolehan suara di TPS-TPS diumumkan. Anomali yang aneh terjadi di TPS 05 Mobeling, di mana paket Kita Sehati mengungguli dengan 154 suara, paket Fresh 140 suara, dan paket Desa Sejahtera 118 suara. Hal ini tentu sangat kontras, mengingat di TPS ini calon bupati paket Fresh, Frankie Sonoa, juga memberikan suaranya. Jika kebanyakan TPS basis lawan Desa Sejahtera, paket nomor urut 03 ini selalu unggul, misalnya di TPS 05, 06, 07 Kelurahan Benpasi, di mana TPS ini basis calon wakil bupati Yosep Tanu dari paket Kita Sehati dan basis PDIP pada pileg lalu, namun tidak terjadi saat pilkada kali ini, di mana paket desa unggul telak. Melihat hasil tabulasi dari Sirekap KPU dan hasil tabulasi salinan C1 KWK, Ketua DPD PDIP TTU ini dan juga calon bupati paket Fresh menyadari bahwa paket Fresh hanya finish di urutan ketiga total perolehan suara pilkada Kabupaten TTU. Beliau akhirnya angkat bicara menyikapi hasil pilkada TTU kali ini. Berikut wawancara eksklusifnya dengan wartawan Beto Butu News, Heri Sandi Umbudeta. Dengan hasil pilkada yang ada sekarang, melihat dari hasil real count yang dilakukan oleh KPU dengan Sirekap, terus dengan arti pasti Bapak Frankie punya tim sudah bekerja, sudah menginput data-data C1, salinan C1 pasti sudah tahu hasilnya. Ya. Dan dengan hasil ini kira-kira seperti apa tanggapan Bapak Frankie? Ya, jadi saya sejak tanggal 9 sudah memberi profisiat ucapan kepada Pak David dan Pak Yos. Ketika perekapan kita masuk ke TPS ke-300, saya melihat kecenderungannya, saya menyadari bahwa memang kemenangan itu akan diraih oleh pasangan nomor 3. Dan karena itu, walaupun waktu itu belum final, saya kemudian menelpon Pak David menyampaikan ucapan selamat. Rakyat memberikan mandat untuk Pak David dan Pak Yos TTU. Ini dari segi pendukung paket Fresh sendiri sudah menerima ini. Saya malam itu kita sudah sampaikan. Kita mesti berjiwa besar untuk menerima hasil ini karena ini kepercayaan rakyat. Rakyat semua kita berjuang untuk meyakinkan masyarakat, meyakinkan rakyat untuk memberi dukungan kepada dia, tapi rakyat memutuskan mendukung Pak David dan Pak Yos. Kan kita mesti menghormati. Setelah misalnya tapi hasil ini masih ditunggu juga, artinya dari pengumuman resmi KPU. Silakan, itu proses. Tetap tunggu ya. Tapi secara kita semua melakukan perekapan dari sumber yang sama. Kita merekap dari sumber C1, KPU juga nanti berproses sesuai. Semua kan dari sumber yang sama. Jadi bagi saya hasil ini sudah final. Tidak ada proses. Secara aturan saja kemudian untuk mengesahkannya itu. Tapi bagi saya tidak mungkin berubah kok. Tidak mungkin berubah. Artinya kita percaya penyelenggara kita dia bisa menjaga suara rakyat yang sudah ada di TPS. Terus selama pelaksanaan pilkada ini Bapak Frankie menemukan artinya dengan tim apakah ada menemukan hal-hal di luar ini atau bahwa pilkada ini sudah berjalan secara fair? Saya kira namanya dinamika politik, praktek-praktek itu ada. Ada yang coba berjuang di luar ketentuan. Tapi ya sebagai politisi kita mesti menghormati hasil akhir. Bahwa proses ada yang ini ya itu bagian dari dinamika proses. Tapi bahwa rakyat sudah memberikan suaranya, kita mesti menghormati. Ke depan kita tentu berharap untuk prosesnya lebih baik lagi. Tentu kita melakukan evaluasi terhadap proses-proses yang terjadi, sehingga ke depan hal-hal yang menjadi kelemahan dalam proses-proses kali ini diperbaiki di masa mendatang. Ini pertanyaan lagi. Mungkin ketika sudah tidak aktif di DPR, terus
tidak ada, mungkin untuk kegiatan-kegiatan politiknya mungkin untuk dalam waktu dekat mungkin tidak ada. Kira-kira apa yang Bapak Franky lakukan gitu? Ya, yang pertama saya tetap politisi karena saya masih ketua partai. Oke. Dan karena itu tentu kita tetap akan melakukan aktivitas politik, memberikan pikiran-pikiran untuk kemajuan daerah ini melalui fraksi-fraksi di DPRD maupun secara langsung manakala dibutuhkan. Ya, kita tetap memberikan pikiran-pikiran untuk terus bupati terpilih dan wakil bupati terpilih kita perlu dukung untuk memajukan daerah ini. Karena tujuan semua kita ini sebetulnya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan daerah. Semua kita berjuang untuk itu. Nah, ketika rakyat sudah memberikan mandatnya, maka semua kita mari kita dukung bupati dan wakil bupati terpilih, karena semua kita punya tujuan yang sama. Nah, ya saya tentu akan kembali menjalani aktivitas sebagai wira swasta. Ya, ada hal-hal kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan lain yang tentu akan saya geluti kembali untuk terus berproses. Oke. Untuk nanti misalnya seandainya bupati yang baru sudah dilantik, apakah PDIP tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dan politik? Saya kira itu komitmen kita. Hal baik yang dilakukan kita dukung. Hal yang perlu kita kritisi, kita kritisi. Itulah cara kita mendukung pemerintah terpilih. Kita mendukung yang baik, kita mengkritisi yang menjadi kekurangan supaya menjadi baik. Ya, karena kita ingin supaya pemerintahan yang terpilih ini harus bisa memajukan daerah ini dan memperjuangkan kesejahteraan. Ada rencana nanti 2024 maju lagi? Kita lihat perkembangan ini masih terlalu dini. Masih Okay. terlalu dini. Okay. Kita lihat karena tujuan kita kan sama. Ya. Kalau kemudian ternyata Pak David dan Pak Yus sukses membangun daerah, kenapa kita tidak dukung? Oke. Ya kan begitu. Iya. Kenapa kita mesti berebut ketika hal baik sudah dibuat? Oke. Semua kita ini kemarin berjuang karena kita melihat kondisi daerah ini dan kita ingin untuk Ada perubahan. Ada perubahan. Tapi misalnya ke depan ini semua kita memberi dukungan kepada Pak David dan Pak Yus untuk bangun. Ketika mereka sukses bangun daerah, kenapa kita mesti berebut? Nah, karena tujuan kita kan sama untuk daerah ini dibangun. Oke, baik. Ini satu lagi pertanyaan terakhir. Soal pergantian antar waktu PDIP ini di DPRD Kabupaten TTU ini sudah sampai sejauh mana prosesnya? Oh ya, kemarin memang kita pending. Kita menunggu selesai pilkada. Dalam waktu dekat kita segerakan proses untuk diusulkan pergantian antar waktu. Oke, ini apa Ibu siapa? Ayu siapa saya lupa namanya. Ya, kita akan evaluasi. Oh ya. Kita akan evaluasi karena ada hal-hal yang memang harus dibicarakan di internal. Oh, itu nanti keputusan partai. Kita akan keputusan partai. Kita akan evaluasi, kita akan rapatkan. Oke. Supaya kemudian kita putuskan karena ya semua kita harus melihat proses ini. Iya, oke. Mungkin ada pesan terakhir buat para pendukung atau mungkin masyarakat TTU setelah ini, mungkin Bapak bisa sampaikan lewat media. Saya dan Pak Mandus menghimbau untuk seluruh masyarakat TTU untuk kita mendukung pilihan mayoritas rakyat itu yang sudah memberikan kepercayaan kepada Pak David dan Pak Yus untuk memimpin Kabupaten TTU ini satu periode mendatang. Kita mesti berjiwa besar untuk menerima hasil ini. Kemarin masyarakat mungkin terkotak-kotak dalam memberikan dukungan, tapi prosesnya sudah selesai dan mayoritas suara memberikan kepercayaan kepada Pak David. Mari kita semua dukung, kita bersatu kembali. Kita juga mengharapkan Pak David dan Pak Yus untuk kemudian mengkonsolidasi kembali seluruh masyarakat Kabupaten TTU untuk bersatu mendukung beliau berdua untuk melaksanakan kepemimpinan ini ke depan sehingga menjadi efektif. Oke. Kita juga mengharapkan untuk hal-hal yang mungkin selama proses ini agak ada yang tidak berkenan, saya minta untuk kita semua tinggalkan itu. Masyarakat sudah memberikan kepercayaan. Kepercayaan masyarakat harus kita hormati. Caranya kita menghormati dengan mendukung Pak David dan Pak Yus. Cara mendukung seperti apa? Ya kita memberikan dukungan, kemudian memberikan sumbang saran, juga mengkritisi mana ada hal-hal yang kita rasa tidak pas, tidak tepat. Itu mungkin himbauan saya. Oke, terima kasih Pak Franky. Terima kasih Om.